Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ilyas dengan NIM 200606035020005 dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan membahas mengenai teori etnometodologi. Sebelum itu saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai teori etnometodologi. Jadi sejarah teori etnometodologi, istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti metode yang digunakan orang dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-harinya. Bila dinyatakan secara sedikit berbeda, dunia dipandang sebagai penyelesaian masalah secara praktis, secara terus-menerus. Jadi, manusia itu dipandang rasional, tetapi dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari mereka menggunakan penalaran praktis, bukan logika formula. Istilah etnometodologi muncul sebagai istilah yang dicetuskan Garfinkel pada berbagai seminar dan pertemuan American Sociological Association tahun 1954. Pada periode selanjutnya, Garfinkel menyebut etnometodologi sebagai suatu kajian empiris yang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Selanjutnya kita melangkah ke definisi teori etnometodologi. Definisi yang pernah dikemukakan yakni kumpulan pengetahuan berdasarkan akal sehat dan rangkaian prosedur dan pertimbangan atau metode yang dengannya masyarakat bisa dapat memahami, mencari tahu, dan bertindak berdasarkan situasi di mana mereka menemukan dirinya sendiri atau jati diri mereka. Jadi, pemahaman lebih mendalam tentang sifat dasar etnometodologi dapat dimulai dengan meneliti upaya pendirinya, yaitu Garfinkel, untuk mendefinisikannya. Seperti Durkheim, Garfinkel menganggap bahwa fakta sosial sebagai sosiologi fundamental, namun fakta sosial menurut Garfinkel sangat berbeda dari fakta sosial menurut Durkheim. Menurutnya, fakta sosial berada di luar dan memaksa individu. Pakar yang menerima pemikiran demikian cenderung melihat aktor dipaksa atau ditentukan oleh struktur dan peranata sosial dan sedikit sekali kemampuan atau tidak mempunyai kebiasaan untuk membuat pertimbangan. Seperti sosiolog, pakar etnometodologi cenderung membicarakan aktor atau si tolol yang memberikan pertimbangan. Sebaliknya, etnometodologi membicarakan objektivitas fakta sosial sebagai prestasi anggota, sebagai produk aktivitas metodologis anggota. Garfinkel melukiskan sasaran perhatian sebagai berikut, yaitu realitas objektif fakta sosial bagi etnometodologi adalah fenomena fundamental sosiolog, karena merupakan setiap produk masyarakat setempat yang diciptakan dan diorganisir secara alamiah, terus-menerus, prestasi praktis selalu hanya pasti dan menyeluruh, tanpa henti dan tanpa peluang menghindar, menyembunyikan diri, melampaui, dan menunda. Salah satu pendiri kunci Garfinkel mengenai etnometodologi adalah bahwa mereka dapat dijelaskan secara reflektif. Penjelasan adalah cara aktor melakukan sesuatu, seperti mendeskripsi, mengkritik, dan mengidealisasikan situasi tertentu. Penjelasan atau action adalah proses yang dilalui aktor dalam memberikan penjelasan untuk memahami dunia. Pakar etnometodologi menekankan perhatian untuk menganalisis perjalanan aktor maupun cara-cara penjelasan yang diberikan dan diterima atau ditolak oleh orang lain. Inilah salah satu alasan mengapa pakar etnometodologi memusatkan perhatiannya dalam menganalisis percakapan. Dalam menganalisis penjelasan, pakar etnometodologi menganut pendiri ketak acuhan etnometodologi. Artinya, mereka tidak menilai sifat dasar penjelasan,
tetapi lebih menganalisis penjelasan itu. Dilihat dari sudut pandang bagaimana cara penjelasan itu digunakan dalam tindakan praktis. Mereka memperhatikan penjelasan dan metode yang digunakan pembicara dan mendengar untuk mengajukan, memahami, dan menerima atau menolak. Dalam mengembangkan pemikiran tentang penjelasan ini, pakar etnometodologi berusaha keras untuk menunjukkan bahwa sosiolog itu seperti orang lain yang memberikan penjelasan. Jadi, laporan hasil studi sosiologi dapat dilihat sebagai penjelasan dan dengan cara yang sama, semua penjelasan lain dapat dipelajari. Jadi perspektif sosiologi ini berguna untuk mengatasi kelemahannya karya sosiolog. Bahkan semua ilmuwan, banyak karya sosiolog dan semua ilmu yang memerlukan penafsiran berdasarkan akal sehat. Pakar etnometodologi dapat mempelajari penjelasan sosiologis sebagaimana mereka mempelajari penjelasan orang awam. Jadi praktik sosiolog sehari-hari dan semua ilmuwan menjadi sasaran studi yang cermat dari pakar etnometodologi. Jadi, inti etnometodologi ini beranggapan bahwa peranata-peranata sosial dipertahankan sebagai identitas nyata melalui suatu kerangka perhitungan terhadap realitas sosial yang dipahami dan diterapkan. Etnometodologi merupakan suatu studi empiris tentang bagaimana orang menanggapi pengalaman dunia sosialnya sehari-hari. Jadi etnometodologi mempelajari realitas sosial atas interaksi yang berlangsung sehari-hari. Nah, Garfinkel menegaskan bahwa pada saat menganalisis tindakan, para sosiolog harus menyadari bahwa tindakan itu terjadi dalam konteks yang lebih luas. Setiap tindakan memiliki historis yang dapat ditelusuri pada konteks lain. Pada konteks sosial, tidak ada keteraturan atau kesenjangan. Jadi, cukup sekian pembahasan saya mengenai etnometodologi dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.